Selamat pagi. Perkenalkan, saya Elizabeth Yori Fitariasni, pendidik di SMP Safiri Spring Sewu, mahasiswa PPG dalam jabatan 2020 Universitas Negeri Yogyakarta. Berikut ini merupakan video uji kinerja PPG Daljab 2020 tanggal 30 November 2020. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Tabi pun. Baik anak-anak, selamat pagi. Tabi pun. Oke, baik semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Sudah mandi? Sudah sarapan? Sudah, ada yang belum dan ada yang sudah. Baik anak-anak, terima kasih sudah masuk. Sebelum dimulai, Bu Vita cek jaringan dulu. Apakah suara Bu Vita terdengar dengan baik? Ya, baik, benar. Oke, apakah videonya juga terlihat dengan baik kameranya? Ya, baik. Terima kasih. Tolong bicaranya agak keras sedikit ya, supaya terdengar keras juga di sini. Agak ditambah volumenya. Baik, untuk anak saya melihat semuanya sudah masuk. Ya, terima kasih. Ya, sudah masuk ke dalam meeting pada pagi hari ini. Saya sudah melihat di dalam detail itu semua sudah masuk. Oke, good. Terima kasih anak-anak. Ya, semuanya sudah ada. Oke, sudah saya isi bahwa kalian semua sudah masuk dengan baik. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan semangat yang penuh, kita akan membukanya dengan doa. Siapa yang akan memimpin doa? Saya melihat yang paling rapi dan sudah siap. Oke, Randy, silakan Randy untuk memimpin doa. Selamat pagi, terima kasih telah membimbing kami hingga pagi ini. Sekarang kami akan belajar. Doakanlah kami dalam Roh Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Ya, terima kasih Randy. Oke, baik anak-anak. Untuk hari ini luar biasa. Kita masih bertemu kembali dalam ruang virtual ya, karena kita belum bertemu dalam keadaan tatap muka secara langsung. Apakah anak-anak masih semangat? Masih. Oke, baik. Harus selalu bersemangat ya. Walaupun dalam kondisi seperti ini harus selalu bersemangat, terutama untuk menjaga imun kalian supaya kita bebas dari virus corona ya. Tetap semangat dan tetap belajar. Sebelum mulai, ada yang perlu saya sampaikan, kita lihat bersama. Ya. Ada anak-anak sudah melihat? Sudah ya? Oke, baik. Bu Vita akan tayangkan. Kita masuk ke pertemuan ketiga mengenai hukum Ohm ya. Pada sebelumnya kemarin kalian sudah mempelajari bagaimana rangkaian listrik ya. Oke, baik. Nah, sebelum mulai kita ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan mengenai tata tertib selama proses pembelajaran. Bisa dibaca? Bisa. Yang pertama, tata tertibnya adalah menyalakan kamera selama proses pembelajaran dan menunjukkan wajah dengan jelas. Ini sangat penting ya anak-anak. Kalian harus menyalakan kamera karena saya harus melihat kalian seperti apa wajahnya, ekspresinya, semangatnya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, menonaktifkan speaker. Diaktifkan ketika akan bicara. Baik. Ya. Jadi nanti selama proses semuanya harus dinonaktifkan kecuali mau berbicara setelah ini ya. Kemudian yang ketiga, memberikan pendapat atau tanggapan pertanyaan dengan mengangkat tangan dan menyebutkan nama. Kemudian berbicara setelah dipersilahkan. Nah ini penting anak-anak, poin 2 dan 3 itu berhubungan dengan kesopanan ya. Kita harus tetap walaupun dalam pembelajaran virtual kita harus tetap menjaga ini, kesopanan. Kemudian menggunakan waktu pembelajaran di Google Classroom dengan baik dan masuk ke dalam Google Meeting tepat waktu. Ini penting karena kita berhubungan dengan mata pelajaran dan waktu dalam proses pembelajaran kita.
tanggung jawab ya. Kemudian bila ada kesulitan dan mengalami kebingungan saat di Google Classroom, menghubungi via forum Google Classroom atau japri via WA kepada saya. Kemudian yang berikutnya, nah ini penting, mendokumentasikan dalam bentuk video semua kegiatan pembelajaran sesuai dengan LKPD. Anak-anak semua proses di rumah harus saya nilai, nanti kita lihat penilaiannya. Maka kalian harus memvideokan ya. Nanti sama, dikumpulkan. Kemudian mengakses semua bahan pembelajaran di Google Classroom. Itu semua saya sudah berikan di Google Classroom. Kemudian mengumpulkan seluruh proses pembelajaran tepat waktu. Tidak ada yang terlambat ya anak-anak ya. Kemudian saling bertanya dan membantu bila ada kesulitan via WA. Nah ini penting juga untuk kalian, bagaimana kalian saling bantu-membantu. Jelas untuk tata tertib hari ini? Oke, baik. Oke, kalau sudah jelas, kita lanjutkan. Nanti ketika Mas Stimulus baru semuanya boleh di unmute ya. Oke, baik, berikutnya. Nah, terlihat masih gambarnya? Oke, baik. Terlihat ya? Oke, saya keluar dulu. Terlihat ya? Sudah terlihat? Oke. Oke, baik. Kalau sudah terlihat, saya tutup sebentar. Gambar apakah itu? Gambar apa tadi? Lampu belajar. Ada yang masih menggunakan lampu belajar? Tidak, nggak pernah pakai lagi ya. Tapi pernah melihat orang menggunakan lampu belajar? Pernah ya. Ya itu tadi gambar lampu belajar. Kemudian apa yang kalian lihat tadi? Ada lampunya, kemudian ada bagian pengaturannya. Pernah lihat ya? Bisa diatur bagaimana? Terang dan gelap. Kita bisa redup ya, maaf, redup. Redup dan terang. Kita bisa mengatur itu. Ketika kita, nah itu. Nah, apa hubungannya dalam kehidupan kita atau apa hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini? Nah, kita akan lihat. Tadi putar, terang, kemudian diputar lagi, redup. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita mulai dari sebelah sini, tabel terlihat? Ya. Ya. Kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini adalah menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk energi alternatif serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Lalu yang akan kita lakukan hari ini adalah yang pertama, menganalisis hubungan antara kuat arus listrik, hambatan dan tegangan listrik pada suatu rangkaian listrik, dan menghitung besar arus listrik pada suatu rangkaian listrik. Kemudian kompetensi pengetahuan sudah, kita masuk kompetensi keterampilannya, indikator kompetensi dasarnya, menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Apa yang kita lakukan? 451, melakukan percobaan dengan menggunakan komponen listrik dan melakukan pengukuran arus listrik dan tegangan yang mengalir dalam rangkaian. Kemudian 452, menyajikan grafik. Nah ini ya, membuat grafik hubungan antara kuat arus listrik, tegangan, serta grafik hubungan antara kuat arus listrik dan hambatan. Nah, ini anak-anak yang akan kita pelajari bersama, ada beberapa hal di situ. Yang jelas kita nanti akan melakukan percobaan, ya. Melakukan percobaan. Waduh, seperti apa Bu percobaannya? Kita akan lihat bersama, dan dari hasil percobaan kalian akan menyajikan hasilnya ke dalam sebuah grafik. Paham anak-anak? Untuk tujuan, ya, untuk tujuan kita itu kita akan melakukan percobaan. Nah, nanti kita akan menggunakan sikap, ya, teliti, rasa ingin tahu. Nah, itu penting dalam proses pembelajaran kita hari ini. Ini tujuannya bisa kalian lihat, ya. Menganalisis sama dengan yang tadi, kemudian membuat grafik. Dan kemudian yang berikutnya adalah teknik penilaian. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan teknik penilaian. Ada 3 yang saya nilai: sikap, jelas, observasi selama proses pembelajaran. Selama proses saya melihat bagaimana kalian, wajah kalian, antusias kalian, itu saya lihat dari sikap. Kemudian yang kedua dari pengetahuan, kita akan menggunakan tes tertulis menggunakan Google Form nanti pada akhir pertemuan. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan praktek dan observasi, saya melihat dari hasil video yang kalian kirimkan kepada saya. Ya. Jelas untuk penilaian hari ini? Jelas.
Beres ya. Oke. Ini penting untuk apa sih Bu? Kita belajar mengenai hukum Ohm atau apa sih Bu kita belajar mengenai bagaimana hubungan antara kuat arus sama seperti tadi itu. Ya lampu tadi kenapa dia redup, kenapa dia terang? Itu ada hubungannya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, belum mulai kalau tidak ada dan sudah jelas. Siap, kita akan memberikan tes awal dari hasil kemarin pembelajaran sebelumnya mengenai beberapa hal mengenai rangkaian listrik. Siap? Siap? Siap ya? Jawabannya nanti kalian tuliskan di chat, di ruang chat. Siapa cepat kita juga dapat nilai. Jelas? Saya tunjukkan dulu soalnya apa. Siap ya? Langsung tulis ya. Siap? Iya. Ya, baik. Ya, nah, kita lihat. Silakan dijawab 4 pertanyaan di ruang chat. Siapa cepat dia dapat. Terlihat dengan baik? Oke, silakan ditulis. Cukup? Saya matikan kalau cukup. Iya. Holly ya. Kemudian Nathan. Oke, baik saya melihat. Lagi cek ya. Oke, good. Jawabannya sip. Listrik tertutup. Oke, baik. Terima kasih. Oke, temannya good. Tangannya cepat ini ya, bukan hanya untuk main game ya tangannya ya, tapi ngetik cepat. Iya. Oke, baik. Nana, terima kasih. Saya sudah melihat bagaimana kalian mengingat kembali materi sebelumnya bahwa arus listrik mengalir pada rangkaian tertutup. Iya, rangkaian listrik yang tertutup ya. Kalau tidak tertutup tidak akan bisa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alat ukur arus listrik adalah ampermeter, alat ukur tegangan adalah voltmeter ya. Kemudian beberapa komponen dalam rangkaian listrik. Baik anak-anak, kita beri tepuk tangan dulu untuk kemampuan awal kalian. Berarti sudah memahami dengan baik. Oke, good. Ya, anak-anak sudah melihat video yang sudah saya sampaikan di Google Classroom. Nah, sudah menonton ya? Sudah melihat dan menyaksikan ya? Sudah. Ya, saya ingin 2 anak menyampaikan tanggapan mengenai video yang saya kirimkan. Oke? Siapa? Oke, baik. Sudah saya terlihat siapa yang akan bicara. Yang lain dengarkan dengan baik temanmu. Ya, silakan Ezra. Oke, dalam video kita dalam pengalihan arus listrik pada lampu dapat diatur dengan suatu alat yang dinamakan potentiometer yang berguna untuk mengatur tegangan listrik yang diatur dan dialirkan pada lampu sehingga lampu dapat diatur terang atau redupnya. Ya, Oke, terima kasih Ezra. Good. Dia sudah memperhatikan dengan baik bahwa ada alat yang bisa membuat mengatur terang redup gitu ya. Ada hubungannya dengan gambar yang tadi? Ada ya? Sudah ketahuan ya alatnya apa ya? Oke, baik. Ya, oke, Tahara sudah angkat tangan. Oke, baik. Terima kasih. Sudah, ya, silakan Tahara. Saya bertanya, Ya. bagaimana bisa hanya menggunakan potentiometer bisa mengatur dan terangnya lampu? Oke, baik. Terima kasih Tahara. Oke, terima kasih Ezra dan Tahara, 2 anak cukup. Baik, Tahara bertanya, ya, kok bisa sih potentiometer itu bisa mengatur terang redup? Bagus sekali ya, tadi Ezra mengatakan itu adalah potentiometer, lalu Tahara bertanya, kok bisa? Kenapa? Apa yang dimainkan di dalamnya sehingga lampunya terang dan redup? Begitu ya Tahara ya? Gitu ya? Tahara, kalau tadi kita bicara arus listrik, kita bisa bicara tegangan, kita bicara hambatan, inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Kalian akan melihat bagaimana hubungan antara ketiganya sehingga aplikasi dalam kehidupan sehari-hari itu tampak nyata. Ya, itu ada dalam sebuah
konsep materi pada listrik dinamis atau listrik yang mengalir. Jelas Sarah, sabarnya ditahan karena nanti akan tahu pada akhirnya. Kita akan lihat kenapa dia terang, kenapa dia redup. Itu good sekali. Kenapa? Karena hari ini akan kita temukan jawabannya. Kemudian kita akan masuk ke dalam LKPD-nya yang juga sudah saya share di Google Classroom bersama dengan Hangout. Sudah membaca? Sudah membaca? Sudah, oke, baik. Kalau sudah membaca, kita akan lihat sama Bu kita share lagi sambil kita jelaskan. Kalau membaca, apakah ada pertanyaan sebelum saya jelaskan? Sudah terlihat? Sudah, oke, baik. Anak-anak, ini adalah LKPD yang sudah saya sampaikan. Saya kira kalian sudah membaca dengan baik. Jangan lupa menuliskan nama, kelas, nomor absen. Kemudian silakan dilihat tujuan pembelajarannya. Dibaca latar belakangnya. Ya. Nah, alat dan bahan. Nah, ini anak-anak yang saya sampaikan di awal bahwa kita tidak bisa bertemu secara langsung. Maka kita akan menggunakan laboratorium virtual yang disebut sebagai aplikasi PET Interactive Simulation. Sudah saya yang pertama itu PET yang kalian bisa membuat rangkaian listriknya, kemudian mengambil data. Itu PET yang pertama saya sampaikan. Kemudian yang kedua, kalian hanya melihat rangkaian kemudian mengambil data. Betul ya? Oke. Oke, baik. Dari dua link yang saya sampaikan, yang mensupport kalian yang ada di Android dan mudah untuk di akses adalah yang tinggal mengambil data. Begitu ya? Ya. Ya. Maka nanti kalian hanya tinggal mengambil data saja, tidak apa-apa, tetapi nanti prosesnya yang kalian harus juga maksimal, yaitu membuat grafik dari data yang kalian dapatkan. Oke? Berikutnya, ini langkah kerjanya. Kalian harus masuk PET, kemudian sampai muncul ini tampilan seperti ini. Lalu nanti kalian akan mengatur hambatan, R dan tegangan, lalu kalian membaca berapa jumlah arus yang mengalir pada rangkaian. Ya, kita lihat di sini, ini adalah sumber tegangannya. Kemudian ini arus yang mengalir langsung di sini ya. Kita lihat bersama. Nanti setelah itu kalian masukkan ke dalam hasil pengamatan sesuai dengan berapa jumlah tegangan, berapa jumlah hambatan yang sudah saya tentukan. Lalu kalian akan membuat grafik ya, grafik 1 dan kemudian grafik 2. Setelah itu kalian menjawab pertanyaan pada LKPD. Jelas? Jelas. Oke. Oke, baik. Video demonstrasi. Anak-anak, karena kalian tidak bisa melakukan secara langsung ketika menggunakan Android, yang memiliki laptop atau PC nanti bisa mencoba. Kita sampaikan video demonstrasi ya. Saya juga sudah sampaikan di Google Classroom. Kalian akses terlebih dahulu, lalu silakan tinggalkan komentar supaya saya tahu bahwa kamu sudah mengakses video tersebut. Naik. Perlu saya tayangkan sebentar? Boleh ya? Boleh. Boleh, oke. Baik, video mengenai demonstrasi pembelajaran menggunakan PET. Ya, terlihat ya? Halo anak-anak, terlihat? Siap, benar Bu. Ya, baik. Halo peserta didik pembelajaran hukum Om. Gambar PET-nya. Ada bola lampu, Nah, ini voltmeter. Saya agak percepat videonya. Ya. Kemudian tambahkan satu lagi yang adalah volt. Ya. Nah, ini Supaya sampai lebih pada rapi. rangkaian listrik Oke. yang secara utuh ya. Oke, baik. Baik anak-anak, sebelum dimulai apakah ada pertanyaan? Sudah jelas? Apa yang harus kalian lakukan? Sudah jelas? Halo? Sudah Dengar Bu. suara saya? Ya.
jelas. Oke, baik kalau sudah jelas ya. Nanti anak-anak setelah ini menuju ke Google Classroom, kemudian diisi LKPD-nya, kemudian jangan lupa divideokan. Bu Vita beri waktu 60 menit untuk mengerjakan dan segera mengumpulkan di Google Classroom. Setelah itu kita kembali bertemu di meeting. Bisa? Bisa, Bu. Siap, Jangan Bu. ya, harus jujur, teliti, ya, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kalau ada apa-apa, silahkan bertanya kepada saya, boleh di Google Classroom atau di WA. Baik anak-anak, selamat belajar dan kita sebentar lagi bertemu pada meet berikutnya, ya. Saya Sylvester Ezra Putra Ginting dari kelas 9C akan melaporkan lembar kerja peserta didik kita bertemu di Google Meeting setelah 60 menit berlalu. Apakah masih semangat? Masih. Masih. Oke, baik. Terima kasih dengan senyum kalian, dengan wajah yang ceria itu membuat pembelajaran kita sangat mudah. Saya juga melihatnya sangat mudah ini ya. Nah, terlihat senyum ganteng dan cantik semuanya. Membuat badan kita tambah sehat ini ya. Bahagia itu membawa imun kita lebih baik lagi. Oke, baik anak-anak, setelah 60 menit berlalu, apakah ada yang merasa kesulitan? Tidak. Tidak, Bu. Tidak ada ya. Walaupun tadi mungkin mengaturnya agak sulit saja ya, mengatur naik turunnya ya. Oke, semuanya akan dilakukan dengan baik. Oke, baik. Yang pertama, Bu Vita minta 2 anak dulu deh untuk menyampaikan kesimpulan sebelum kita bahas dulu LPKPD-nya dari kalian dulu. Oke, Morena sudah share cam ya, Mor?
Sudah Bu, sudah. Oke, Moreno dulu ya. Binar nanti sebentar ya. Oke, Moreno terlebih dahulu. Ya Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Berdasarkan pembelajaran yang dapat saya simpulkan adalah jika dalam suatu aliran listrik memiliki hambatan di sana, maka kuasa yang dihasilkan akan berubah. Namun jika semakin besar tegangan, maka dihasilkan juga akan semakin besar atau tinggi. Atau bisa dikatakan juga bahwa kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan kekuatan suatu rangkaian. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Moreno. Tepuk tangan untuk Moreno. Oke, good. Terima kasih Moreno. Baik, satu lagi. Ya, nanti saya bahas Moreno. Oke, satu lagi. Tadi Binar ya. Oke, sudah angkat tangan. Terima kasih. Ya, silakan Binar. Berdasarkan pembelajaran hari ini, kesimpulannya adalah bahwa perbandingan antara beda potensial dengan kuat arus yang mengalir pada suatu rangkaian adalah besar. Arus listrik adalah banyaknya kuantum listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Arus listrik adalah banyaknya kuantum. Oke, baik. Terima kasih Binar. Kita beri tepuk tangan juga untuk Binar. Good. Ya. Nah, terima kasih semuanya sudah melakukannya dengan baik. Bu Vita juga sudah melihat di Google Classroom, sudah mengumpulkan beberapa. Dari percobaan kita tahu bagaimana hubungan antara kuat arus listrik dengan tegangan dan kuat arus listrik dengan hambatan. Begitu ya? Jelas ya? Bu. Oke, kita lihat bahwa semakin besar tegangannya, kuat arus listriknya semakin besar. Ya, dikatakan tadi oleh Moreno berbanding lurus. Ya, tegangan membesar, arus listrik membesar. Ini disebut sebagai berbanding lurus. Sama-sama ya, ikut sama ya. Berbanding lurus membesar. Itu namanya dikatakan berbanding lurus atau sebanding. Kemudian hubungan antara kuat arus listrik dengan hambatan. Semakin besar hambatannya, kuat arus listriknya semakin Kecil. semakin mengecil, semakin turun ya. Maka kita tahu semakin besar hambatannya namanya saja penghambat. Berarti dia menghambat. Siapa yang dihambat adalah arus listrik. Jelas ya? Kalau jelas, ya Bu Vita akan ambil sampel. Tadi bagus sekali punya Pia dan punya Isabel. Coba Bu Vita presentasikan kepada kalian hasilnya. Nah ini hasilnya yang didapatkan. Lihat grafik yang didapatkan. Sama nggak punyamu? Ini arus listrik, ini hambatan ya. Semakin besar hambatannya, arus listriknya semakin Kecil. kecil. Good. Ini grafiknya seperti ini, walaupun nanti berbeda-beda sedikit karena sangat sensitif. Kemudian yang kedua, nah ini antara arus listrik dan tegangan. Semakin besar tegangannya, nih kesini semakin besar, maka kuat arus listriknya semakin besar juga. Oke, baik. Maka dikatakan berbanding lurus dan berbanding terbalik. Nah ini, oke, kita akan lihat bagaimana grafiknya. Nah, sama ya, seperti ini ya. Ya, ini grafik antara arus dan tegangan, kemudian grafik antara hambatan dengan kuat arus listrik. Baik, apakah terjawab mengapa potensiometer bisa mengatur redup dan terangnya? Harap pertanyaanmu. Iya, betul sekali terjawab ya. Bagaimana dia terang? Arus listriknya besar, berarti hambatannya kecil. Potensi membuat terang, lalu redup, kemudian terang itu adalah hambatannya dimainkan. Ya, jadi hambatannya dimainkan. Diperbesar hambatannya, arusnya kecil. Diperkecil hambatannya, arusnya besar. Nah itu yang menyebabkan terang dan redup. Nah itu anak-anak yang kita pelajari hari ini sudah disimpulkan oleh dua temanmu dan baik sekali dan sudah saya tegaskan dengan baik. Oke, kita lihat penerapannya. Anak-anak kan harus tahu. Tadi penerapannya sudah tahu pada lampu. Lalu berikutnya adalah pada komponen-komponen listrik. Anak-anak bisa lihat kalau kalian melihat alat listrik yang dibuka isinya pasti bahan-bahan kecil-kecil seperti ini, betul? Iya. Iya, kecil sekali.
Lalu kita tahu tegangan di rumah kita berapa volt? Berapa volt? Berapa ya? 220. Iya, 220 volt. Kamu bayangkan alat kecil seperti itu dimasuki 220 volt langsung. Apa yang terjadi? Jeblok. Iya, meledak. Ya, meledak betul sekali langsung ya. Jeblok. Tidak bisa, hancur itu semua komponennya ya. Maka itulah penerapan hukum Ohm bagaimana mengatur arus listrik yang sesuai yang digunakan pada komponen listrik. Itu yang pertama, penerapan juga memainkan arus listrik. Pasti hubungannya dengan hukum Ohm ya. Kemudian mengubah level kecepatan kipas angin. Kipas angin bisa kamu setel kencang, bisa kamu setel lambat, betul? Ya, betul. Seperti apa? Penerapan apa? Hukum Ohm. Nah, kemudian mengubah terang redupnya lampu itu juga menggunakan Yang terakhir dari pembelajaran hari ini yang saya sampaikan, nanti masih ada satu lagi kalian harus menyampaikan, adalah setelah ini kalian langsung mengerjakan beberapa hal. Nih, saya sampaikan. Yang pertama penegasan, penjelasan saya termasuk penggunaan bagaimana penggunaan ampermeter dan voltmeter ketika itu secara langsung dan membacanya seperti apa. Kemudian evaluasi. Nah, setelah ini kalian akan evaluasi, linknya sudah ada, kemudian tokennya juga sudah ada, langsung diakses. Karena waktunya 24 jam, saya beri waktu hari ini ya. Semuanya harus mengerjakan dengan baik sebagai evaluasi kita dalam proses pembelajaran. Satu hal lagi, kalian akan membaca sebuah jurnal itu bagaimana penerapan hukum Ohm. Ingin tahu dong bagaimana perasaan kalian. Nah, ini perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran pada hari ini. Terhadap dua orang menyampaikan refleksi atau apa yang dirasakan pada saat pembelajaran hari ini. Ya, sudah ada yang angkat tangan. Oke, Panji, terima kasih. Ya, apa yang kamu rasakan dan apa yang mau kamu sampaikan? Perasaan saya saat belajar tentang listrik ini senang, Ya. dan ke depannya mungkin listrik itu pasti sangat dibutuhkan oleh manusia. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke, terima kasih Panji yang mengatakan senang karena pembelajaran walaupun tetap di rumah tetap masih bisa belajar. Kemudian juga listrik itu sangat penting dan ada dekat dengan kita, gitu ya. Ini penting sekali dalam pembelajaran untuk hari ini. Oke, terima kasih Panji. Berikutnya satu orang lagi. Saya senang karena dari pembelajaran hari ini saya telah lulus sambatan dan tegangan listrik. Semoga pengetahuan ini dapat bermanfaat dalam kehidupan saya. Untuk penggunaan virtual patch sebenarnya mudah, tapi ngepastiin tegangan dan resistensinya itu agak sulit. Pembelajaran berikutnya tetap menggunakan virtual patch karena lebih mudah dan praktis. Lalu menurut saya setiap pengiriman PPT dilakukan via Google Meet agar lebih jelas materinya dan ada yang ingin bersama dijawab. Oke, baik, tepuk tangan untuk Isabel. Tidak apa-apa anak-anak, saya ingatkan kembali ketika nanti ada percobaan kembali kita akan menggunakan virtual lab, sangat membantu kita terutama dalam proses pandemi seperti ini, dan kita tetap melakukan pembelajaran dengan baik. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik anak-anak, kita tutup dulu dengan doa. Kembali Randy ya, silahkan menutupnya dengan doa. Oke, baik. Terima kasih Randy, terima kasih anak-anak. Bu Vita berharap dalam proses pembelajaran kalian selalu seperti ini, melakukannya dengan baik, tetap bersemangat dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa tetap di rumah. Kalau maupun keluar, kalian harus tetap menggunakan masker dan menggunakan protokol kesehatan. Saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Tapi pun. Oke, baik.